Nama lengkapnya adalah Abu Sholih, Sayyidi Muhyiddin, Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa, bin Abu Abdullah Al-Jili, bin Yahya As-Zahid, bin Muhammad bin Daud, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajanya para wali, yang dirahmati Allah. Beliau dikaruniai Allah karomah-karomah, dan inilah karomah-karomah dari kisah besar beliau yang jarang diketahui. Pendeta yang meragukan Isra Miraj Rasulullah dengan ruh dan jasadnya. Ada seorang pendeta yang sangat bijak dan berpengaruh di Baghdad yang memiliki banyak pengikut. Ia memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad. Khalifah sangat menghormatinya dan berharap ia dan pengikutnya masuk Islam. Sebenarnya, pendeta itu ingin masuk Islam. Hanya saja, ia masih meragukan bahwa perjalanan ke langit, perjalanan Nabi Muhammad itu, terjadi berikut raganya. Perjalanan ke langit itu terjadi ketika Nabi diperjalankan dari Makkah ke Palestina dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian naik ke 7 lapis langit serta menyaksikan banyak hal. Beliau melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah yang menyampaikan 9.000 kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Akal sang pendeta tidak menerima peristiwa perjalanan itu dan segala yang disampaikan Nabi. Sepulang dari perjalanan itu, bahkan sesungguhnya banyak kaum muslimin ketika itu yang tidak mempercayai penjelasan Nabi dan menjadi murtad. Peristiwa itu benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi keimanan kaum muslimin. Karena akal tidak dapat menerima fenomena serupa itu, Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syekh untuk meyakinkan si pendeta. Namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran perjalanan Nabi. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong. Seorang penggembala pemuda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu memeluknya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis. Si penggembala menariknya keluar dan serta-merta menanyakan keluarga dan rumahnya. Ketika gadis itu, pendeta, menyebutkan Baghdad, si penggembala itu mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si penggembala menghormati, menjaga dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri mencuci pakaian di sungai, yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur, dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, menjawab, "Apa yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran perjalanan Nabi. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang, masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Allah mencatat tidak akan murka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun dikenal orang yang lembut, santun, dan selalu menepati janji, jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersikap tegas. Beliau tak pernah marah jika orang lain memperlakukan beliau dengan buruk. Namun, jika mereka mengusik agama dan keimanan, beliau akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat. Seorang syekh kala itu, Abu Najib As-Suhrawardi, menceritakan, pada tahun 523 Hijriah, dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad, gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan suatu pernyataan besar. Saat itu juga, Syekh Hamad menegur beliau, "Hai Abdul Qadir, kau berbicara terlalu lancang. Aku takut murka Allah akan menimpamu." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menempelkan telapak tangan beliau ke dada Syekh Hamad. "Lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu, dan katakan tulisan yang terbaca di sana." Ketika Syekh Hamad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangannya, lalu menunjukkan kepada Syekh Hamad. Di sana nampak tulisan yang sangat jelas. Dia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah menerima 70 janji dari Allah, bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan itu, maka Syekh Hamad, gurunya berkata, takkan ada sedikit pun keburukan atas orang yang dikaruniai janji itu dari Allah. Tak seorang pun kesal kepadanya. Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya, di antara hamba-hambanya. Para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semua mati dalam keadaan bertaubat. Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Tidak ada seorang pun pengikutku yang mati sebelum bertaubat. Mereka mati sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Setiap satu orang pengikutku yang soleh akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa di api neraka. Seandainya ada aib salah seorang pengikutku yang berada di bagian paling barat dunia, yang akan disingkapkan secara semena-mena, maka kami, meski berada di bagian paling timur dunia, akan menutupinya sebelum diketahui siapapun. Aku dikaruniai kitab, tidak semua orang dapat melihatnya. Dalam kitab itu tercantum nama para pengikutku hingga hari kiamat. Dengan rahmat Allah akan kami selamatkan mereka. Beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku. Aku prihatin kepada orang-orang yang tidak akan bertemu denganku. Semua orang yang dekat dengan beliau selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan." Seseorang pernah bertanya kepada beliau, "Kami tahu keadaan para pengikutmu yang soleh, dan apa yang telah disediakan bagi mereka di hari kiamat. Namun, bagaimana dengan pengikutmu yang berbuat maksiat?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Para pengikutku yang soleh setia kepadaku, dan aku setia untuk menyelamatkan mereka yang berbuat maksiat." Seorang wanita muda pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di Ceylon. Suatu hari, ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud memperkosanya. Dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guruku, tolonglah aku." Ketika itu di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berwudu. Orang-orang melihat beliau menghentikan wudunya dan dengan marah, beliau pun mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata, sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiayai gadis itu dan menewaskannya. Konon, sandal itu kini masih ada di sana dan dijaga sebagai benda suci.